Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jadi singkat cerita, ta'anahu Abu Lu'lu'ah al-Majusi fi rak'ah al-ula wa huwa yusalli subha bil madinati fi sadisi wal ishrin min dhil hijjati wa mata ba'daha bi thalathati ayyam sanah salasah wa ishrin wa umruhu salasah wa sittin aman wa dufina bil hujrah an-nabawiyyah asy-syarifah radhiyallahu anhu wa ardahu. Abu Lu'lu'ah al-Majusi, nah ini sekarang makamnya dipuja-puja di Iran, ya. Dia menikam Umar bin Khattab ketika beliau ngimami sholat subuh, ya, di rakaat pertama. Ketika ditikam pertama itu beliau masih kokoh berdiri. Ditikam kedua juga masih kokoh berdiri. Beliau hanya sempat berteriak saja. Dan beliau belum mau mengakhiri imamahnya, masih ngimami sholat. Hingga kemudian setelah tikaman ke-6 atau ke-7, dan itu cukup dalam, ya, beliau baru jatuh. Nah, ketika itu para sahabat mulai sadar. Lalu kemudian ada yang menghalangi Abu Lu'lu'ah, dan dia sempat menyerang 13 orang lainnya. Dari 13 orang itu yang mati 6 atau 7 orang, saya lupa. Dan kemudian yang lainnya terluka. Nah, jadi luar biasa Umar bin Khattab. Nah, beliau meninggal setelah 3 hari. Artinya sebelum dari ditikam sampai meninggal itu ada salah satu ayyam, ya. Yusolli subha, ya, sholat subuh bil Madinah, di Madinah, fisadisah wal ishrin. Sadis itu 6, ishrin itu 20. Maksudnya adalah fisadis wal ishrin itu tanggal 26 min dhil hijjah, di bulan dhul hijjah, wa mata, dan kemudian meninggal ba'daha, setelahnya, bisalah sati ayyam, sekitar 3 hari, sanah, tahun 23 Hijriah, wa umruhu, dan umurnya 63 aman, tahun, 63 tahun. Wa dufina bil hujrah, dan dimakamkan di kamar an-nabawiyyah asy-syarifah. An-nabawiyyah asy-syarifah, nabi yang mulia, maksudnya di kamarnya nabi yang mulia, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, wa ardahu, dan menjadikan ia ridha. Maksudnya apa? Menjadikan dia puas dengan balasan-balasan yang akan Allah berikan kepadanya. Nah, selama 3 hari itu beliau sempat mengumpulkan para sahabat. Secara khusus yang dikumpulkan adalah as-sittah. Jadi 6 orang dari asyrah mubasysyaruna bil jannah, 6 orang yang dijamin masuk surga yang tersisa. Jadi ketika beliau ditikam itu, Abu Bakar jelas sudah meninggal, ya. Lalu Sa'id bin Zaid juga sudah meninggal. Abu Ubaidah juga sudah meninggal. Abu Ubaidah itu meninggalnya ketika pandemi Ta'un Amwas. Pandemi di Amwas. Amwas itu daerah sekitar Yordan saat ini. Itu pernah ada pandemi yang cukup mematikan, dan pandeminya pandemi Ta'un. Ta'un itu pagi kena, sore mati, ya. Itu. Dan beliau salah satu korbannya. Lalu Sa'id bin Zaid kalau tidak salah sama meninggalnya di pandemi tersebut. Awal-awal pandemi itu Amr bin As itu menyarankan untuk penjarakan, dijarak begitu,
Tapi para sahabat yang mulia merasa nggak mau, karena taun ini termasuk rahmatnya Allah kan. Dan mereka merasa senang saja mati karena taun. Tapi kalau yang meninggal sudah terlalu banyak, ya Umar pusing juga. Wah, ini kalau pada meninggal repot juga nih. Nah, Amr bin Al-As ini kan cerdas ya. Kemudian dia pikirkan, akhirnya kemudian rekomendasinya adalah seperti yang awal, yaitu agar diberikan jarak. Akhirnya yang meninggal tidak menularkannya, sedangkan yang belum meninggal tidak tertular. Sehingga kemudian setelah beberapa hari, mungkin puluhan hari gitu ya, akhirnya taun itu hilang. Nah, itu dia. Nah, adapun 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang tersisa itu adalah Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Thalhah dan Zubair. Ya, jadi kan 10 orang dijamin masuk surga itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Lalu kemudian Thalhah, Zubair, nah, itu ya, itu sepaket ya. Jadi Khulafaur Rasyidin 4, Thalhah, Zubair sepasang, ini bolo iki, pren iki. Terus kemudian yang namanya mirip ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'ad dan Sa'id. Sa'ad dan Sa'id. Dua lagi siapa? Namanya juga mirip, Abdurrahman dan Abu Ubaidah. Abdurrahman dan Abu Ubaidah. Itu 10. Ketika kejadian itu, Abu Bakar sudah meninggal, Sa'id sudah meninggal, kemudian Abu Ubaidah sudah meninggal, Umar tertikam. Nah, Umar itu memberikan nasihat, dan ini ceritanya Masya Allah sekali. Dalam riwayat Imam Ahmad ya, saat itu Umar bertanya, apakah ada di antara kalian yang pengen menjadi khalifah? Semuanya pada diam. Umar tanya lagi, masih pada diam. Akhirnya Umar teriak tuh, apakah ada di antara kalian yang pengen jadi khalifah begitu? Itu dan disebutkan katanya darahnya itu juga muncrat itu. Jadi kan lukanya kan dalam ya. Ketika marah begitu tuh, karena ototnya menegang itu darahnya muncrat. Nggak bisa bayangkan. Lalu Zubair berani, dia jawab ya. Zubair kan, tapi kan jauh lebih muda ya. Dia tuh kan badannya besar juga kan, badannya besar, petempur juga ya. Itu apa salahnya, kan kita setara begitu. Nah, mendengar itu Umar kemudian mengatakan, maukah kalian aku beritahukan mengenai watak-watak kalian? Nah, mereka terdiam. Nah, itu sampai beberapa kali, sampai Umar tadi lagi marah lagi. Mau gak itu, terus sampai muncrat itu, darahnya lagi muncrat. Nah, terus kemudian jawabannya juga ya cengengesan ya kan, ya kami nggak mau pun pasti kamu akan mengatakannya begitu. Umar itu kalau sudah A itu memang nggak bisa dibantah ya, kecuali oleh orang yang memang argumentasinya kuat begitu, atau kokoh kayak Abu Bakar itu ya. Nah, akhirnya kemudian disampaikan, Umar mengatakan, wahai Zubair, kamu itu adalah orang yang muslim ketika ridho dan kafir ketika marah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu tuh kalau sudah marah itu dolim orangnya. Jadi kamu tuh orangnya dolim tadi. Jadi kamu nggak siap jadi pemimpin. Adapun Thalhah ya, Thalhah itu sejak pulang dari Uhud aku sudah tidak mengenalmu. Kenapa? Uhud itu adalah Thalhah. Thalhah itu ya Uhud. Kenapa? Karena memang man of the match-nya saat itu Thalhah itu. Best player-nya itu Thalhah. Apa kejadiannya? Salah satunya adalah ketika Rasulullah itu dikeroyok begitu, Thalhah itu melindungi Rasulullah dengan badannya, termasuk ketika tangannya itu nampani pedang itu, jarinya putus itu, jarinya itu putus berapa? Itu dalam kondisi porak-poranda. Ketika mereka berhasil, jadi rombongannya Rasulullah ini kan terpencar kan gara-gara pemanah itu pada turun itu. Nah itu kan mereka kan pada melindungi Rasulullah. Ketika kemudian menepi ke bukit begitu, Rasulullah mau naik ke atas bukit, Thalhah itu menyediakan badannya untuk diinjak Nabi. Jadi nyepak ke awak tidak itu loh. Nah disitulah kemudian Rasulullah mengatakan, aujaballahu lakal jannah.
aujaballahu lakal jannah, itu artinya adalah Allah wajibkan untukmu surga. Dan Umar dan Tolhah ketika selesai perang itu menceritakan omongan itu yang buat semua rasa sakit dalam tubuh saya hilang gitu ya, karena saking gembira dijamin surga mau apa. Nah, tapi memang sejak hari itu tingkahnya udah habis beda itu, habis gaya itu, surga apa itu ya. Ya tapi tentu bukan dengan kesombongan macam kita ya. Tapi berubah memang wataknya itu, dan Umar mengatakan aku sudah tidak mengenalmu. Adapun saat itu adalah jenderal militer yang mengagumkan ya. Umar mengatakan, bayangkan pada saat itu kan Umar kan menjadikan saat itu kan sebagai pemimpin militer kan. Nah, dan dia kan memenangkan banyak pertempuran. Tapi Umar mengatakan apa kepada Sa'ad ya? Dia mengatakan bahkan kamu tidak mampu untuk memimpin kabilahmu. Bayangkan seorang jenderal militer sebaik itu dionekke, bahkan untuk memimpin kabilahmu saja kamu tidak mampu. Nah itu. Kalau Abdurrahman bin Auf dikatakan begini, kamu tidak siap menjadi khalifah. Kamu tidak siap menjadi khalifah. Bagaimana dengan Ali? Ya ini yang cengengesan nih. Beliau katakan, wahai Ali, tidak ada yang meragukan keutamaanmu. Tapi kalau kamu menyuruh orang untuk bergerak ke utara, niscaya mereka akan pergi ke selatan. Nah, ini salah satu sebabnya kalau kita lacak ya, karena Ali itu orangnya cengengesan minta ampun. Bahkan nanti ketika Ali bin Abi Thalib itu ditikam ya oleh Ibnu Muljam, itu masih cengengesan kok. Ya kan ketika kondisi sudah sakaratul maut kan tanya itu, kenapa kamu menikamku itu? Ibnu Muljam itu mengatakan begini, aku telah berdoa kepada Allah membeli sebaik-baik pedang untuk membunuh sejelek-jeleknya orang gitu. Nah, terus kemudian Ali itu bisa-bisanya bilang begini, Allah kabulkan. Loh, kamu berarti mengaku bahwa kamu adalah orang terburuk itu? Enggak. Nabi sudah mengatakan dulu bahwa aku akan mati terbunuh di tangan orang yang paling buruk. Jadi kondisi gitu masih bisa cengengesan itu. Itu luar biasa. Dan memang kalau kita kumpulkan riwayatnya, Ali bin Abi Thalib itu cengengesan. Itu wah parah itu. Ada disebutkan kan, beliau nemenin Nabi makan kurma itu kan. Bisinya tuh ditumpuk tempatnya Nabi itu. Terus dia bilang, wah Nabi rakus sekali kan, tuh makan kurmanya banyak sekali itu. Ternyata Nabi itu balas itu, oh iya kamu tuh rakus tuh, bisinya aja ikut dimakan itu. Bisinya aja nggak tersisa itu. Itu memang begitu, hal itu memang begitu ya. Jadi memang orangnya tuh mungkin ketika perang saudara pun beliau juga masih bisa bercanda gitu ya. Nah itulah masalahnya. Sedangkan Utsman beliau katakan, wahai Utsman, aku melihat darah. Wahai Utsman, aku melihat darah. Artinya itu berangkat dari mana? Firasat. Ya, mukmin itu ada sebuah hadis yang diulas oleh Ibnu Qayyim, ittaqu firasatal mu'min, hati-hatilah pada firasat orang beriman. Fa innahu yanduru binurillah. Karena orang beriman itu melihat dengan cahayanya Allah. Yaitu Umar termasuk orang yang firasatnya kuat. Bahkan kan dikatakan sebagai muhdas. Muhdas di sini maksudnya adalah mulham, yang mendapatkan ilham dari Allah. Nah itu dia. Sampai punya bahasa, Nabi punya bahasa, andaikan ada Nabi setelah aku, itu pasti Umar. Ya, saking akalnya kuat, hatinya bersih, jiwanya kokoh, itu membuat memang kemampuan dia melihat masa depan itu kuat. Bukan yang gaib ya, bukan ya. Ya ini rasional aja. Ya unsur gaib di firasatnya itu ada itu, tapi bukan sesuatu yang sifatnya kelalik, itu bukan sama sekali. Dan Umar mengatakan kepada Utsman, aku melihat darah. Artinya dia sudah tahu bahwa Utsman akan dibunuh. Lalu kemudian 6 orang itu menyerahkan keputusan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, karena Abdurrahman bin Auf orang kepercayaan Rasulullah kan. Ya, maka Abdurrahman bin Auf, 6 orang itu sepakat. Lalu kemudian kemudian dia menyarankan bahwa orang itu tinggal 2 saja yang dipilih, tinggal Utsman atau Ali. Dan Utsman kan jauh lebih tua ya. Utsman pun lebih tua dibandingkan Umar. Ya, tapi kemudian akhirnya yang dipilih adalah Utsman bin Affan. Nah itu dia.
Nah, itu kisah tentang Umar, cukup kan ya? Nggak selesai-selesai nanti. Nah, tapi disitulah kita bisa belajar akhlak ya, belajar sikap ya, dari orang-orang terbaik ya. Orang Barat itu ngomong tentang pendidikan macam-macam gitu ya, teorinya macam-macam gitu. Pertanyaan kita gampang, sopo contohnya itu? Nggak punya. Nah, kita nggak usah jadi teori, gampang aja. Kamu banyak-banyak pikirkan, renungkan tentang sahabat Nabi, jadi orang baik kamu. Selesai kan? Itu dia. Apalagi ngikuti Nabi ya, lebih baik lagi. Jadi sahabat itu kan nujum, itu seperti bintang-bintang. Siapa yang kita contoh, kita akan pasti jadi baik. Nah, kalau orang Barat mau pakai teori macam-macam, nggak punya manusia baik, brengsek semua mereka. Itu ya. Nah, itu ya. Oke, ma'anil mufradat kita lewatkan, kita masuk ke syarahnya. Asyarhu. Syarah itu artinya penjelasan, melapangkan itu ya. Rabbishrah li sadri, lapangkan dadaku. Hadzal haditsu jami'un liqawaidil ilmi fala amala illa biniyatin hadhihi niyyatu mahalluhal qalbu hadhihi niyyatu mahalluha al qalbu wa idza nataqa biha al-lisanu fadzalika ta'kidun lima fi al-qalbi. Baik, hadis ini jami'un itu terjemahan Inggrisnya comprehend, meliputi atau mengumpulkan ya. Apa? Liqawaidil ilmi ya, kaidah-kaidah ilmu. Jadi hadis ini itu menghimpun kaidah-kaidah ilmu yang sangat banyak. Kenapa? Karena la amala illa biniyatin. Karena asalnya tidak mungkin ada amal perbuatan tanpa niat. La amala, tidak ada amal tanpa niat. Niat itu bisa maknanya sesuatu yang sifatnya dorongan, bisa juga yang berkaitan dengan tekad hati ya. Tapi asalnya adalah tidak ada amal tanpa dorongan hati, itu nggak mungkin tuh, nggak ada. Makan aja kita sudah ada niatnya, minimal apa? Menghilangkan lapar, meskipun tidak dinyatakan, meskipun tidak ditegaskan di hati, tapi motif itu ada kan. Gimana kalau niatnya bukan untuk menghilangkan lapar, ya minimal iseng kan, keledek lambe itu kan niat itu dia. Makanya sampai ulama mengatakan, andaikan amal itu tanpa niat, pasti itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan ya, karena berat ya sholat tanpa niat. Tapi ya apa enak, puasa dan sebagainya. Nah, ini beliau rujukan orang NU ya, beliau ini orang Azhar itu kan tradisinya lebih menyerupai NU ya. Kalau Muhammadiyah, Irsyad, Persis itu serumpun dengan tradisinya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya itu ya, istilahnya itu genealoginya, pembagian kelompoknya itu begitu. Tapi beliau sebagai orang Azhar katakan apa? Hadhihin niyyah, niat ini mahalluhal qalbu, tempatnya adalah hati. Jadi niat itu di hati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau orang sholat mengucapkan niat itu tujuannya apa? Nah, itu dia. Di sini dikatakan, idza nataqa bihal lisanu, jika lisan mengucapkannya,
Ya, idza natoko, jika mengucapkannya, biha al-lisanu, lisan dengannya, maksudnya adalah kalau lisan itu mengucapkan niat tersebut, ya, tujuannya apa? Fadzalika, maka itu takkidun, untuk menguatkan saja, untuk menegaskan saja, lima fil qalbi, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam hati. Contohnya apa? Jenengan buru-buru, toh. Wah, dalam kondisi siang-siang panas, motornya baru sampai, ternyata sudah rakaat 1 begitu. Wudunya agak buru-buru, kemudian mau makmum itu. Ya. Terus jenengan sekalian, kalau niat nggak pernah disebutkan pakai lisan, tapi kondisi buru-buru, ini kok mau mengonsentrasikan hati kok angel men, ya. Maka lisan bisa dipakai, misalkan saya berniat, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia kan, saya berniat sholat duhur. Karena kalau kadang-kadang melesetnya kok jadi asar misalkan, atau asar niatnya kok masih duhur, itu kan meleset tuh kan. Nah, maka kemudian diucapkan dengan lisan untuk takkid, untuk menguatkan, ya. Jadi begitu. Tapi kalau sampai menganggap bahwa niat itu harus pakai lisan, itu salah. Itu salah. Tapi kalau yang memahami bahwa niat itu adalah di hati, sedangkan ucapan lisan itu hanya menguatkan, maka itu adalah sesuatu yang dalam pembahasan ulama fikih biasa saja. Biasa saja. Itu lumrah saja. Wa niyyah, dan niat itu hiyallati, yang tadullu alal ikhlas au ghairihi, tadullu alal ikhlas, yang menunjukkan kepada ikhlas, au ghairihi, atau selainnya. Jadi niat itulah yang kemudian nanti bisa menjadi ikhlas atau tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni untuk Allah semata. Kalau selainnya apa? Ya bisa selain Allah. Misalkan orang niat sholat biar ganteng, salah ya. Dia punya niat yang salah. Tapi kalau ada orang ya futsal biar ganteng itu, ya nggak apa-apa. Karena dia bukan amrun ibadah ya, bukan urusan ibadah. Hanya nggak nyambung aja, futsal biar ganteng tuh nggak nyambung aja. Rodo gesek utek wae gue. Ya. Tapi dia nggak berdosa karena amrun dunyawiyun, ya, dia urusan duniawi saja, nggak ada masalah. Tapi kalau orang sholat, orang zakat, orang puasa, ya, termasuk taklimul ilmi begini ini, niatnya karena dia ibadah ya. Beda kalau orang ngajarkan urusan dunia, ngajarkan matematika untuk dapat duit, itu boleh, ya, boleh itu. Karena matematika ini ilmu yang menopang dunia, bukan untuk menopang agama. Tapi kalau dia niatkan untuk menopang agama, dia bisa dapat dua-duanya, yaitu pahala dan duitnya. Tapi kalau ilmu agama begini, karena dia berkaitan dengan ibadah ya, dia nggak boleh diniatkan untuk itu. Niatnya apa? Ya menegakkan syariah, memahamkan orang tentang agama, nggak boleh meleset. Nah itu seperti itu. Adapun kalau diniatkan untuk selainnya, maka dia merusak amal. Kalau urusannya ibadah, kalau urusannya dunia, ya, tadi misalkan makan, niatnya untuk menguatkan badan ketika berpuasa, ya dia menjadi niat ibadah. Ya, main bola niatnya biar iqdad jihad, ya ibadah. Nyepeda, ya, niatnya iqdad jihad, ibadah ya. Kalau sekedar naik sepeda untuk apa? Ya gayang-gayang, nggak apa-apa, wong dia bukan ibadah. Nah, itu dia. Wahiyallati taj'alul adata ibadatan. Wahiyallati taj'alul adata ibadatan. Wahiyallati taj'alul adata ibadatan. Nah, itu dia. Wahiyallati, ialah yang, oke ya. Ialah yang taj'alu, menjadikan al-adah, adat,
Al-adah, adat. Adat itu artinya apa? Amalan manusiawi. Adat itu apa? Mandi, makan, golek duit ya. Orang golek duit itu. Dodolan barang itu adat ya. Kalau dia niatkan untuk golek duit, ya memang itu golek duit. Ya, tapi kalau dia niatkan untuk selain golek duit, misalkan main kondang itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia niatkan untuk ibadah, memudahkan urusan kaum muslimin, ya uangnya nanti dia gunakan untuk beramal apa, dia menjadi ibadah. Ya, taj'alul adata ibadatan, menjadikan adat menjadi ibadah. Nikah itu adat, ya. Kalau dia niatkan ibadah. Kalau niatnya biar punya pasangan, ya duniawi aja. Kalau yang muda-muda masih ingat dulu ada film judulnya Ketika Cinta Bertasbih itu. Ya kan konteksnya mahasiswa Mesir kan. Nah, itu ada kaidah fikih yang diajarkan di situ, dikenalkan di situ. Dia ceritanya suka sama akhwat begitu. Lalu temennya juga suka sama akhwat tersebut. Nah, dia nggak penak gitu. Nah, terus kemudian dia mau ngelamar akhwat itu nggak tega sama temennya, nggak enak sama temennya. Maka kemudian temennya yang lain tanya, ya terserah kamu, bagimu nikah itu apa? Nikah itu apa? Urusan adat atau urusan ibadah? Ya kalau urusannya ibadah ya dahulukan dirimu. Ya, tapi kalau urusan dunia, urusan adat, urusan manusiawi, ya dahulukan orang lain. Nah, itu. Kaidahnya adalah al-itharu fil qurbi mahbubun. Mendahulukan orang urusan ibadah itu dicintai Allah. Makruh ya, makruh itu nggak boleh. Wa fi ghairi dzalika mahbubun, tapi urusan selain ibadah disukai Allah. Misalkan nih punya air putih segini nih, diminta sama temen. Padahal air putih segitu tuh bagi Anda bisa untuk dua hal. Bisa untuk wudhu kalau nggak ada cadangan air, atau untuk minum. Misalkan perjalanan jauh kan tinggal punya air segini kan ya. Nah ini dia. Nah dia tanya, boleh nggak tak minta airnya? Ya kita juga bisa tanya, mau untuk apa dulu? Untuk wudhu. Nah, kita bilang jangan. Kalau urusannya ibadah saya nggak boleh mendahulukan kamu. Nah, ini untuk saya wudhu. Ya, itu makruh. Makanya kalau ada soft begitu tuh, itu jangan mendahulukan orang lain. Kita dahulukan diri kita. Antri wudhu itu ya, dahulukan. Tapi ya rebutan baru kan teman-teman, jangan ya. Nah, itu dia. Tapi kalau urusannya sudah urusan dunia, dahulukan orang. Ya. Antri loket, ya udah silahkanlah. Nah, itu dia. Saya itu termasuk entah kenapa ya, mungkin tampang-tampangnya tampang-tampang biasa di DCI gitu ya. Kalau ngantri itu sering di DCI orang tuh, sekarapmu, sekono, pada kini perasaan ngantri sekian mau, serapopo lah. Kita kalau godok-godok si titik gitu kan, iya guys. Kalau mau ribut juga apa kan, nggak penting juga kan. Ya, kecuali kalau kita udah niteni orangnya memang sukanya nyelolongin orang gitu kan, ya sikat aja gitu kan. Tapi kan kalau baru ketahui pertama, nah, urusannya lah, biarin aja kan. Nah, itu sama begitu. Kalau dia urusannya dunia, dahulukan orang. Tapi kalau urusannya agama, kita mendahulukan diri sendiri. Nah itu dia ya. Fanahnu masalan. Idza kanal jawwa harran fi yaumil jumu'ah fanaghtasilu biniyyati salatil jumu'ah
fayahsulus sawab atau fayuhsolus sawabu, fayuhsolus sawabu wa yuhsolut tanzifu, wa yuhsolut tanzifu wat tabridu, wat tabridu. Nah, ini dia ya, sampai situ dulu. Fanahnu masalan, kita misalnya, fanahnu kita, masalan misalnya, fanahnu masalan kita misalnya, idza kanal jawwa, oh mohon maaf, idza kana itu harusnya idza kanal jawwu, bukan jawa ya, idza kanal jawwu, idza kanal jawwu, kalau jawwu, jawwu itu cuaca, idza kanal jawwu, kalau cuacanya haron, panas, misalkan nih ya, suatu hari itu panas ngentang-ngentang, fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat nih ya kan, harusnya Jumatan kan turut panasnya Masya Allah nih. Fanaghtasilu, fanaghtasilu, lalu kita mandi, kita kemudian mandi, maka biniyati sholatil jum'ah, dengan niat sholat Jumat ya, mandi dengan niat sholat Jumat ya, maka ada beberapa niat yang bisa, atau beberapa hal yang bisa kita dapatkan dalam sekali melakukannya, atau pemaknaannya diubah menjadi ada beberapa niat yang bisa kita lakukan secara bersamaan. Apa itu? Sawab ya, sawab, sawab itu artinya apa? Pahala toharoh. Jadi kalau kita di siang hari Jumat jam 11, padahal pagi udah mandi tuh, kita mandi sebelum berangkat Jumatan dengan niat pahala, niat toharoh, ya dapat kita pahala toharoh. Tapi jangan lupa kita juga boleh niat yang lain ketika mandi itu, yaitu apa? Tanzif, resik-resik. Misalkan habis olahraga gitu ya, pagi udah mandi tapi kemudian olahraga futsalan atau pit-pitan dengan jam 10, setengah 11 gitu, terus kemudian mandinya niatnya untuk bersih-bersih badan, ya boleh. Buat tabrid, tabrid itu ngedem ke awak, ngedem ke awak, ngisis gitu ya, ya boleh. Tapi kalau dia cerdas ya niatnya adalah pahala, nanti dia dapat 2 kan, dapat 3, pahala dapat, bersih-bersih dapat, yang ngedem ke awak dapat. Tapi kalau dia niatnya hanya sekedar bersih-bersih badan, ya dia nggak dapat pahala. Kalau dia niatnya hanya ngedem ke awak, dia nggak dapat pahala. Tapi kalau dia niatnya adalah toharah, dia bisa dapat bersih-bersih dan ngedem ke awak. Nah, itu dia. Bihilafi mani tasala li'annal jawwu li'annal jawwa. Kalau yang ini jadinya jawwa, li'annal jawwa, karena tadi alatnya di depan ada kana, itu mengubah bunyi. Kalau ini anna, itu mengubah bunyi. Li'annal jawwa harun. Kalau tadi kan haron kan, kalau ini harun. Faqat, harun faqat. Fala sawabalahu, fala sawabalahu ya, fala sawabalahu. Wa hasala tanzifa wat tabrida, wa hasala tanzifa wat tabrida, wa hasala at-tanzifa wat tabrida. Oke. Jadi berbeda dengan orang yang iltasala mandi, li'annal jawwa harun, gara-gara cuacanya panas ya, semata-mata gara-gara panas sih, kalau ini penak adus sih, harap Jumatan tau adus lah, adus panas-panas sih, tapi dia nggak ada niat toharoh ya, maka apa? La sawabalahu, dia nggak dapat pahala, dia nggak dapat pahala.
Tapi apa? Hasolat tanzif, ya dia dapat bersih-bersihnya. Buat tabrid, ngedem gawaknya juga dapat. Ya, tanzifnya dapat, tabridnya dapat, tapi karena tidak ada niat toharah, maka tidak mendapatkan pahala toharah. Tapi kalau umpamanya dia niatnya toharah saja, ya dia dapat pahala toharah, tapi dia juga sudah dapat kan secara otomatis kan? Nah, itu dia. Ya kayak tadi lah, orang mengajar begitu ya di sekolah, ya kan mekanismenya kan profesional kan? Mekanismenya itu kan ada uang di situ kan? Kalau dia meniatkannya untuk mengajar semata-mata, ya dia dapat duit, ya, tapi dia tidak dapat pahala ibadah. Tapi dapat duit, tapi di situ tetap ada pahala bekerja ya, pahala bekerjanya tetap ada gitulah ya. Duitnya dia dapat. Tapi kalau dia niatnya ibadah, misalkan dia untuk mencerdaskan kaum muslimin, ya mengangkat harkat kaum muslimin dan sebagainya, untuk dakwah, untuk jihad ya, dia dapat pahala itu. Tapi pahala bekerja dan duitnya dapat juga. Nah, makanya ini kalimatnya Ali Taufik, ini anaknya Profesor Alatas itu. Dia bilang dalam kondisi ya paling buruk sekalipun, ya, pada akhirnya yang manusia betul-betul milik itu ya cuma niatnya. Yang betul, makanya kemudian niat itu perlu dirawat baik-baik. Perlu dirawat baik-baik. Bagus kalau setiap ada kejadian kita punya niat yang berbeda. Maksudnya adalah selalu menghadirkan niat-niat itu. Nah, maka akan luar biasa. Bahkan ketika kita menjalani hal-hal duniawi, kalau kita selalu menghadirkan niat akhirat, ya kita statusnya ibadah terus. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Ahtasibu naumati, saya mencari pahala dalam tidur saya sebagaimana saya mencari pahala dalam bangun saya. Bayangkan, tidur aja cari pahala yang serupa dengan pahala beraktivitas. Nah, ya, gimana caranya? Yang sunah-sunah itu dilakukan. Nah, sehingga status tidur itu status ibadah itu sampai dia bangun. Nah, itu kekuatan niat itu sampai sejauh itu. Nah, setelah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita cukupkan ada pertanyaan, bisa saling mengkonfirmasi dahulu. Ya, itu kita belum masuk ke syarah kalimat per kalimatnya, tapi baru dari penjelasan umum tentang hadis ini. Monggo kalau ada pertanyaan, fal yatafaddal, kami persilahkan. Berkaitan tentang niat, misal apa namanya, kita melakukan suatu hal itu, terus kita lupa dengan niat untuk mencari pahala. Kemudian setelah kita ingat, baru kita ingin meniatkan itu, apakah itu bisa termasuk? Bisa. Kecuali pada sesuatu yang memang niatnya harus di awal. Misalkan sholat ya, lali niat ketika mau sholat, ingatnya baru rakaat kedua, ya batal. Ya, dia harus mengulangi takbiratul ihramnya. Karena takbiratul ihram tanpa niat itu tidak masuk ke dalam sholat. Berbeda dengan bekerja ya, ketika bekerja kan durasinya panjang kan. Nah, awalnya dia nggak punya niat ibadah, tapi setelah menjalani kemudian wah maneman juga nggak dia niatin ibadah, udahlah. Nah, maka dia sejak saat itu dia mendapatkan pahala. Sampai kapan? Ya bisa sampai akhir, bisa juga sampai dia bergeser niat lagi. Ya kan, yang namanya untuk amal yang panjang itu kan kadang niat berubah kan di waktu-waktu kondisi-kondisi tertentu kan. Ya, maka perubahan-perubahan niat dan intensitas hati itu nanti akan membesarkan dan mengecilkan pahala juga. Membesarkan, menghilangkan, mengecilkan, membesarkan lagi. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, tapi perubahan-perubahan niat di tengah seperti itu pada ibadah-ibadah yang sudah fix tadi itu bisa mengubah keutamaannya itu. Sebagian ulama mengatakan kalau misalkan ada orang niatnya sudah awal masuk sholat sudah lillahi ta'ala, lalu kemudian di situ mungkin dia sadar ada orang yang mendengarkan bacaannya, kemudian dia memperbagus bacaannya karena orang tersebut, ya dia rusak di situ, tapi tidak merusak keseluruhan sholat. Nah, itu dia. Tetapi atau bisa juga ilustrasinya ketika dia
Misalkan dia ingat keutamaan, terus kemudian dia kehadiran hatinya ketika sholat itu semakin besar, yaitu dia membesarkan pahala. Begitu kemudian kesadaran itu berkurang, maka itu juga mengecilkan pahala dan keutamaannya. Itu begitu. Jadi pada ibadah-ibadah yang muakkad, berwaktu khusus begitu, harus dari awal. Dia tidak bisa ditundakan di tengah apalagi di akhir. Kaya wong mangan kayak bismillahi fi awalihi wa akhir, ya nggak bisa. Tapi bagi sesuatu amal-amal yang apalagi dia tidak secara khusus ibadah dan jangka waktunya panjang, maka dia perubahan-perubahan niat itu sesuatu yang pasti terjadi. Oleh karena itu reorientasi niat itu harus dilakukan terus-menerus. Nah itu dia. Kayak masa kuliah kan panjang, ya kan? Nah itu dia bisa berubah sewaktu-waktu. Bahkan bisa ditafsir ya. Hari ketika masuk sekolah, hari libur kan nggak dihitung gitu. Tapi kalau pas kondisinya dia safar itu kan, dia jauh dari rumah, keberadaannya dia jauh dari rumah itu, kalau dia niatkan memang untuk thalabul ilmi sepenuhnya, sesekali lupa, itu dia, maka sepanjang durasi itu dia pahala terus. Ketika dia lupa, ya dia berkurang pahalanya, nanti diperbaiki lagi. Ketika masuk kelasnya itu, nah itu, jadi memang nanti akan sangat dipengaruhi oleh jenis amalnya, batas waktunya, kemudian rincian-rincian yang ada di dalamnya, itu begitu. Nangkep ya poin pokoknya ya. Bisa karena tadi kan barusan Nggih. kalau mau baca itu di kitab apa ya? Terjemahan. Nggih. Pertama, kalau banyak poin tadi mungkin banyak buku ya. Tapi kalau mau beberapa buku yang bisa dibaca untuk mendapatkan informasi banyak, ya buku-buku khusus tentang orang-orang itu, seperti Umar bin Khattab karangannya Haikal, nggih. Itu. Tapi kalau yang satu buku isinya orang banyak, ya tentu ceritanya sedikit. Seperti kisah ya apa? Suwar min Hayatis Sahabah. Salah satu buku yang paling bagus tentang sahabat itu kan Suwar min Hayatis Sahabah. Dan edisi selanjutnya itu Suwar min Hayati Tabi'in, karangannya Abdurrahman Ra'fat Basha. Nah itu termasuk buku yang bagus di tema itu. Tapi ya cerita keteladanannya ya karena orang banyak ya, sedikit-sedikit. Karangan ulama lainnya bagaimana? Ya bagus saja, nggak ada masalah. Tapi kalau mau puas itu yang khusus mengulas tentang itu. Misalkan kalau yang sekarang itu ya karangannya Ali Sholabi. Ali Sholabi ini kan dia orang yang akidahnya lurus gitu ya, terus kemudian wawasannya luas, bacaannya luas. Nah buku beliau tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ya memuaskan. Insya Allah banyak cerita-cerita yang bisa diambil. Itu. Begitu. Nah, ya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.